Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Shadaqallahul adzim. Wa qala nabiyyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Ila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita hendaknya patut untuk bersyukur kepada Allah SWT yang telah membangunkan kita dari yang mati sementara ini, dan kita menuju ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholawat serta salam terus kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman di dalam hadis qudsinya yang mafhumnya, jika aku tidak menciptakan Muhammad, maka tidak adalah surga dan neraka ini. Dan jika pula aku tidak menciptakan Muhammad, maka alam semesta ini juga akan tidak ada. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT, kita duduk di sini akan membicarakan tentang pentingnya iman. Iman ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Apabila iman kita ini baik, maka amalan-amalan kita ini akan membaik. Dan apabila amalan-amalan kita ini baik, maka suasana dan keadaan akan tenang. Dan apabila suasana dan keadaan akan tenang, akan membaik, maka disitulah ada pertolongan Allah SWT. Dan sebaliknya, apabila iman kita ini buruk, maka amalan-amalan yang lain akan buruk. Dan apabila amalan-amalan yang lain ini buruk, maka suasana dan keadaan ini tidak menjadi tenang, tidak akan membaik. Dan apabila suasana dan keadaan ini tidak membaik, maka disitulah Allah akan mendatangkan keberkahan Allah SWT. Dan iman ini letaknya di dalam hati yang baik. Bagaimana hati ini bisa baik? Maka ada saluran yang akan menjadikan hati ini baik. Saluran pertama yaitu berbaik-baiklah dalam memikirkan, dan dengarkanlah yang baik-baik, dan lihatlah yang baik-baik, dan katakanlah yang baik-baik. Dalam 4 saluran ini, yang paling terpenting adalah dalam perkataan yang baik-baik. Kalau perkataan ini sudah baik-baik, maka hati ini akan membaik. Dulu ada di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau ini ingin mengetes keimanan rakyatnya yang ada di pelosok-pelosok negara. Maka berjalanlah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini ke dalam pelosok-pelosok negara. Maka bertemulah dengan seorang pengembala. Akhirnya beliau bertanya kepada pengembala tersebut, "Wahai pengembala, apakah kambing-kambing ini milik kamu?" Maka pengembala tersebut menjawab, "Tidak, kambing-kambing ini milik tuan saya, milik tuan saya." Maka bertanya lagi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, "Apakah boleh saya menyembelih satu kambing milik tuanmu ini?" Maka si pengembala tersebut menjawab, "Jangan, ini bukan kambing saya, tapi kambing majikan saya." Maka Umar bin Abdul Aziz berkata, "Aku sembelih kambingmu, tapi kamu jangan bilangin kepada majikanmu itu."
katakanlah saja bahwa kambingnya itu sudah diterkam oleh serigala. Maka si penggembala tersebut ini menjawab, memang majikan saya tidak mengetahui apa yang telah engkau berbuat, tapi bagaimana dengan Allah SWT yang maha mengetahui dan maha melihat. Aku malu dengan Allah SWT karena perbuatan aku ini. Maka di situ hatinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini tersentuh dan menangis melihat si penggembala tersebut. Dan ada kisah yang lain, Kiai dan 40 santrinya. Kiai dan 40 santrinya ini, Kiai ini ingin mengetes 40 santrinya ini dengan menyembelih ayam-ayam. Akhirnya Kiainya ini membeli 40 ayam dan dikatakan kepada santri-santrinya, wahai santri-santriku, ambillah satu orang satu ekor ayam dan sembelihlah di mana tidak ada orangnya, tidak ada orang yang mengetahuinya. Maka santri-santri pun itu mengambil, dan ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke tengah lautan, ada yang lari di belakang lembah, ada yang sembunyi di semak-semak. Hanya disembelihlah ayam-ayam itu. Lalu waktu berkumpulnya santri-santri tersebut udah keadaan mati, dan ada seorang santri itu masih membawa ayam dengan hidup-hidup. Maka dia ini bertanya kepada santri tersebut, kenapa engkau membawa ayam ini masih hidup, padahal saya sudah menyuruh kamu untuk menyembelih di mana tidak terdapat seseorang pun yang mengetahuinya. Maka santri tersebut menjawab, bagaimana aku menyembelih tanpa ada orang yang mengetahuinya? Memang aku sudah berlari ke gunung dan melihat tidak ada yang melihatku, dan memang aku sudah berlayar di tengah lautan dan tidak ada seorang pun yang melihatku, dan aku sudah berlari di lembah, di belakang lembah, dan tidak ada satu orang pun yang melihatku. Tapi di tempat-tempat ini yang tidak ada seseorang pun yang melihatku, Allah SWT tetap melihatku. Allah SWT ini maha melihat, maha mengetahui. Maka Kiai ini pun kagum dengan santri ini, dan santri ini pun santri yang lulus di dalam pondoknya itu, dan yang lainnya tetap gagal. Ya Allah. Dan bagaimana iman kita ini kita bicarakan berkali-kali agar timbul di hati kita iman yang hakiki. Ya Allah. Apabila timbul di hati kita ini iman yang hakiki, maka kita akan dimudahkan di akhir-akhir kita untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan sukses dunia dan akhirat. Insyaallah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan iman ini perlu dengan dicoba, diujikan. Dan ujian pada iman ini adalah kita gerakkan semua harta kita, semua diri kita untuk di jalan Allah SWT. Dan pentingnya latihan ini kita insya Allah niat 4 bulan seumur hidup, dan 40 hari setiap tahun, dan 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap harinya. Insya Allah. Atas perkara penting tersebut kita niat Insya Allah 4 bulan. Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. 1 tahun ulama. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Salah dan kekurangan dari saya sendiri dan benarnya dari Allah SWT. Dengan kesempatan majlis kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasin.